Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Bang Yurip di Kolor. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang dialami teman saya dan juga saya ketika mendaki ke Argopuro via Bermi. Jadi itu kita melakukan pendakian sekitar, kalau nggak salah, kurang lebih 12 anak. Kita sedikit sedikit melanggar peraturan tentang pendakian di Gunung Argopuro. Saya tahu kalau di Gunung Argopuro itu tidak boleh mendaki di waktu malam. Mungkin di gunung-gunung lain kita harus menghindari pendakian di waktu malam. Berhubung kami dan teman-teman itu waktunya mepet, terus kita itu mendaki cuma 1 hari dan nyampe di Bermi itu sore, mau nggak mau kita melakukan pendakian di waktu malam. Singkat cerita, kita start perjalanan ke Argopuro itu sekitar sore lah, jam 4 jam 5 itu. Nyampe sudah di hutan, nyampe di gunung itu belum nyampe taman hidup, nyampe di, kalau nggak salah, kalau via Bermi ini kan tidak ada pos-posnya ya. Kita juga melakukan pendakian malam, jadi kurang paham mana yang pos 1, pos 2, pos 3. Kita pokok istirahat dimanapun kita merasa capek, di sana kita melakukan peristirahatan. Jadi kita itu nyampe di kawasan hutan, di banyak kayu-kayu besar, itu sekitar sudah jam 8, jam 9 malam lah. Memang di sana itu faktor kelan dan faktor pendakian malam yang menghambat kita agak lama mencapai taman hidup. Singkat cerita, di dalam perjalanan ini hal-hal mistis yang kita dapatkan bermula dari teman saya yang namanya Hamzah, panggilannya Mas Tiptop. Ketika berhenti, Mas Hamzah ini dengan nada bergurau menirukan suara monyet ketika malam itu, ya kayak gitu. Sudah Mas Hamzah itu menirukan suara monyet, tiba-tiba dari arah hutan itu ada suara monyet, wah gitu. Semua orang dengar, semua teman yang ada di situ dengar. Mas Hamzah kaget, kok ada monyet malam-malam gitu. Takut ada yang nyerang atau ada yang merasa terusik. Kami pun melanjutkan perjalanan, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Gak lama dari itu, teman saya yang namanya Fitria ini namanya Fitria ini ada di garis paling depan. Dia paling depan sendiri. Porter pun di belakang dia. Dia itu pakai senter kan di depan itu kan. Tiba-tiba dari kejauhan dia itu jerit, wah gitu. Langsung turun. Dia berlari ke arah kita yang posisinya ada di belakang Mbak Fitria ini. Saya langsung lari juga, takut ada apa-apa kan. Mbak kenapa mbak kenapa gitu. Saya tanya gitu. Dia pertama jawabnya, nggak ada apa-apa mas. Tapi raut wajahnya itu raut wajah orang ketakutan. Saya mencoba bertanya, ada apa? Lihat apa gitu. Mbak Fitria masih ketakutan untuk menceritakan kejadian yang dia alami. Ketika teman-teman sudah ngumpul, saya nyoba bertanya lagi, Mbak, tadi jerit-jerit kenapa kok kayak orang ketakutan gitu? Mas gini mas, tadi itu di depan saya ada suara orang jalan kayak orang daki juga. Lah saya pikir itu temen satu rombongan sama kita gitu. Saya coba nyusul kan, saya kirain temen. Ketika saya senterin nggak ada siapa-siapa, tapi suaranya ada. Ini orang apa bukan gitu. Dan saya langsung jerit, saya langsung berlari ke arah rombongan gitu, kata Mbak Fitria. Itu kejadian mistis yang agak mencekam waktu itu. Itu kejadiannya sudah hampir nyampe di taman hidup ya. Sudah hampir nyampe di taman hidup. Berselang dari kejadian itu, tidak lama, sekitar 5 menit, 10 menitan lah, teman saya laki-laki yang namanya Nanang itu pingsan
faktor yang kita persepsikan waktu itu faktornya kelelahan. Karena Mas Nanang posisi membawa 2 tas, yang satu tas teman saya yang nggak kuat, yang 2 tasnya sendiri, carrier yang agak besar itu dibawa dua-duanya, yang satu di depan, yang satu di belakang. Kronologinya, ketika sudah hampir nyampe di Taman Hidup itu Mas Nanang jatuh terpleset dan langsung tidak sadarkan diri. Saya dipanggil sama teman-teman, Nus, Nanang gitu. Saya coba istilahnya memberikan pertolongan medis ya sama Mas Nanang itu. Ketika saya lihat memang kondisinya sepertinya kecapean. Tapi di perjalanan itu Mas Nanang sempat ditanyai kuat apa enggak. Masih dengan bersikeras Mas Nanang itu, kuat, ayo nggak apa-apa, lanjut gitu. Dan akhirnya Mas Nanang ini pingsan gitu di tengah jalan. Banyak hal yang kita alami ketika mendaki di Argopuro itu, banyak kayak halangan, rintangan lah yang tidak kami inginkan ketika mendaki di Argopuro. Singkat cerita, tidak lama dari itu kita sudah nyampe di Taman Hidup. Di Taman Hidup kita mencoba cari tempat untuk mendirikan tenda. Kita coba menyusuri yang dekat Taman Hidup itu, tapi di daerah sekitar danau itu ada embun. Jadi kita memutuskan mendirikan tenda agak jauh dari Taman Hidup. Kita menemukan tanah lapang yang cukup untuk mendirikan tenda kami. Kita nyampe di Taman Hidup itu sekitar jam setengah 12. Jam 2 itu sudah banyak yang istirahat. Yang ada di luar tenda itu tinggal kami berempat, saya, Mujib, Nanang, dan Rohman. Kami berempat sempat membicarakan hal-hal yang tidak terduga ketika mendaki di Argopuro itu. Kenapa ya dari awal kok gini, ada kejadian gini. Terus ada teman saya yang namanya Hamzah ini tiba-tiba nyeletuk gini, ya mungkin sambutannya kurang baik dari penunggu sini gitu kan. Kita melakukan pendakian ketika malam. Ketika kami belum selesai membahas hal-hal mistis yang ada di sana, tiba-tiba kabut dengan tebalnya itu turun. Saya sempat gini, jangan diterusin bahas kayak gini, jangan diterusin. Saya tahu kalau di Argopuro itu, khususnya di Taman Hidup, kalau kita itu sambutannya kurang baik, memang salah satunya diturunkannya kabut oleh penunggu di daerah situ. Saya merasakan hal yang gak enak gitu saya sama teman-teman. Singkat cerita, ketika kami selesai ngecamp ya di Taman Hidup, kita nggak sampai puncak, sengaja tidak sampai puncak memang. Mengingat kondisi banyak teman-teman yang tidak kuat, tidak fit juga. Kita cuma sehari, kita memutuskan untuk pulang. Kami pulang sekitar jam 10 siang, dan di tengah perjalanan yang namanya Hamzah ini teman saya tiba-tiba gini, tadi malam saya mimpi itu ada di kayak istana ratu gitu. Di sana itu ada kayak acara lengkap dengan dayang-dayangnya cantik-cantik semua di sana itu gitu. Saya nggak boleh pulang katanya gitu. Hamzah ini bicara ke saya, cerita mimpinya tadi malam itu. Tapi saya bersikeras mau pulang aja gitu. Untung saya masih bisa meloloskan diri gitu kan saya kan. Saya takut nanti ketika dalam mimpi itu Mas Hamzah ikut dengan mereka, takutnya ada apa-apa gitu. Ya untungnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ya itulah sekilas kisah perjalanan mistis di Gunung Argopuro sih. Mulai dari suara monyet, terus ada suara langkah seseorang padahal tidak ada siapa-siapa, dari teman saya pingsan, diturunkannya kabut tebal. Terus malam teman saya itu ada yang mimpi ada di istana, disambut ketemu dengan ratu dan dayang-dayang. Ya mungkin pesan untuk diri saya sendiri khususnya dan teman-teman sih, kalau mendaki itu memang jangan melakukan pendakian ketika malam. Resiko yang tidak kita inginkan itu lebih besar ketika kita melakukan pendakian di malam hari. Ya contohnya yang sudah saya alami di Argopuro itu. Jadi itu pengalaman saya ketika mendaki di Argopuro
yang bisa saya sharingkan dan bisa saya ceritakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ya ada teman-teman yang punya pengalaman mistis atau pengalaman horor yang mau untuk diceritakan, bisa komen di channel kami Bang Yurip, atau DM atau kirim lewat email, dan nanti akan kita cantumkan di deskripsi di bawah ini ya. Oh ya, pengalaman mistis tidak harus di gunung ya, bisa di mana aja, bisa di tempat apa aja, tidak harus di gunung. Yang intinya punya pengalaman mistis dimanapun. Oke?